Allô, bonjour à tous, comment ça va? Voilà, dans mon vidéo, je voudrais bien de parler sur l'activité quotidienne. Ya, apa kabar semuanya? Di video saya ini, saya akan berbicara mengenai l'activité quotidienne, aktivitas sehari-hari. Di dalam l'activité quotidienne, kita akan membicarakan beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan lebih detail. Yang pertama, kita akan bicara mengenai l'activité routine, yang sebagian besar atau rata-rata berbentuk les verbes. Kalau berbentuk verb, kata kerja, maka nanti kita akan melihat juga di dalam l'activité routine ada bentuk kata kerja bentuknya le verbe pronominal atau kata kerja pronomina, yang nanti akan kita lihat bahwa verba pronomina mempunyai aturan konjugasi tersendiri. Kemudian nanti kita juga akan melihat beberapa ekspresi-ekspresi yang kita gunakan berhubungan dengan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan jam yang sudah kita bicarakan di video yang lain. Kemudian setelah itu nanti akan kita lihat beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk latihan sendiri. Oke, kalau kita bicara mengenai l'activité rutin, maka saya mencoba memberikan beberapa contoh l'activité rutin di sini. Yang pertama adalah se réveiller, se lever, se laver, se brosser les dents, s'habiller, prendre le petit déjeuner, aller au campus, travailler, aller au marché, rentrer à la maison, faire la cuisine, regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo, déjeuner, dan juga mungkin se détendre. Nah, ini adalah beberapa contoh aktivitas-aktivitas yang rutin biasanya kita lakukan sehari-hari. Dari aktivitas-aktivitas tadi, saya mencoba mengkelompokkan ke dalam dua jenis kata kerja. Pengkelompokan ini saya berikan dengan nama kata kerja tunggal dan kata kerja kompleks. Ini hanya istilah saya saja untuk nanti membedakan bagaimana konjugasinya. Baik, kita lihat untuk yang bentuknya kata kerja tunggal. Kita akan melihat di situ pada kata aller au campus, kata kerjanya aller. Prendre le petit déjeuner dengan kata kerja prendre, faire la cuisine dengan kata kerja faire, travailler, dan regarder. Jika kita melihat kata kerja ini, maka nanti konjugasinya hanya tergantung pada kata kerjanya tadi, yaitu kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan akhirannya. Apabila berakhiran dengan er, maka dia masuk di dalam konjugasi régulier kecuali aller. Apabila berakhiran dengan re, maka masuk di konjugasi kata kerja irregulier. Kelompok yang kedua adalah kelompok kata kerja kompleks yang terdiri dari dua jenis. Saya berikan contoh di sini. Yang saya maksud dua jenis adalah se réveiller, terdiri dari se diikuti dengan verba réveiller, se lever, s'habiller, dan se brosser les dents. Kata-kata kerja ini dalam bahasa Prancis dikenal dengan nama verba pronominal. Verba pronomina ditunjukkan dengan verba tersebut terdiri dari se, yaitu verba pronominal sebagai pronom refleksinya, diikuti dengan verbanya. Ya, contohnya se réveiller terdiri dari pronom refleksi se dan verba réveiller. Demikian juga dengan contoh verba yang lainnya. Seperti tadi saya sampaikan, pada saat kita menerjemahkan verba, maka kita harus memahami dulu bahwa konjugasi verba dibagi menjadi konjugasi verba régulier dan irrégulier yang bisa kita lihat dari akhiran kata kerjanya. Pada konjugasi verba pronomina, maka konjugasi dipengaruhi juga oleh pronom refleksinya. Jadi dalam konjugasi verba pronominal harus ada dua konjugasi, yaitu konjugasi yang pertama adalah konjugasi pronom refleksir disesuaikan dengan subjeknya, dan yang kedua adalah konjugasi verbanya, nanti bisa dilihat dari type de verb atau tipe kata kerjanya. Kemudian juga nanti akan kita lihat bagaimana kalimat, susunan kalimat untuk menggunakan verba pronomina, baik untuk positif, negatif, maupun interrogatifnya.
Oke, sekarang kita recall sedikit mengenai konjugasi verba régulier. Seperti sudah kita pelajari, setiap kali juga saya selalu mengingatkan bahwa verba régulier berakhiran dengan er, kecuali satu yaitu ale yang masuk di irrégulier. Saya berikan contoh di sini regarder. Maka nanti kita mendapatkan je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde, nous regardons, vous regardez, dan il, elle regarde untuk jamaknya. Caranya seperti biasa, er dihilangkan dan diberikan akhiran-akhiran sesuai dengan subjeknya. Kata-kata kerja seperti travailler, rentrer, jouer, dan déjeuner dalam daftar aktiviti rutin yang sudah kita bahas tadi mempunyai aturan konjugasi yang sama dengan konjugasi kata regarder ini. Oke, berikutnya kita lihat sekarang untuk contoh kata kerja irrégulier. Kata kerja irrégulier terdiri dari ale dan kata kerja yang lain berakhiran dengan re dan ir. Saya pernah menyampaikan bahwa dalam mempelajari bahasa Prancis minimal ada 7 atau 8 kata kerja yang wajib kita hafalkan, kita tahu karena kata-kata kerja tersebut sering kita gunakan. Saya berikan contoh beberapa di sini untuk menunjukkan kata kerja irrégulier. Jadi ada aller, kemudian re pada être, faire, dan prendre, dan ir pada avoir. Baik, ini adalah konjugasinya. Untuk je, tu, il, elle, nous, vous, dan il jamak. Kemudian contoh kata kerja ir yang lain adalah vouloir, savoir, dan pouvoir. Beberapa kata kerja ini sudah kita pelajari di dalam kelas. Kemudian untuk kata-kata kerja yang lainnya nanti bisa dilihat dalam video saya di bagian conjugaison untuk menentukan bagaimana konjugasi verba irrégulier. Saya berikan contoh pembacaannya mulai dari aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Faire, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Prendre, je prends, tu prends, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Oke ya, yang lainnya nanti silahkan dilihat dalam daftar kata kerja irrégulier. Baik, berikutnya untuk verba pronomina. Kita lihat dulu bentuknya. Verba pronomina terdiri dari pronom reversi, yaitu se, diikuti dengan verb atau verbanya. Karena ada dua bentuk verba, karena pronomina terdiri dari dua bentuk, maka dua bentuk se dan verb inilah yang wajib kita konjugasikan nanti sesuai dengan subjeknya. Nah, verba-verba pronomina yang lain yang berhubungan dengan aktiviti quotidienne bisa kita lihat di sini ada se réveiller, itu masih terjaga gitu ya, belum bangun. Begitu kita bangun dari tempat tidur, kita mengganti dengan se lever, kemudian se laver, mandi, s'habiller, berpakaian, kemudian se promener, jalan-jalan, se détendre, istirahat, dan se coucher atau pergi tidur. Baik, sekarang kita lihat bagaimana konjugasi kata kerjanya. Seperti tadi, kata kerja pronomina harus dikonjugasikan dua, pronom reversinya dan verbanya. Saya berikan contoh untuk se réveiller. Dalam se réveiller di sini, konjugasi pronominanya terdiri dari se. Untuk pronom reversi, je menjadi je me, tu te, il, elle, se, nous, vous, dan il, elle jamak menjadi se. Sedangkan konjugasi réveiller dilihat berdasarkan tipe verbnya, dia masuk di régulier, maka konjugasinya mengikuti er-nya hilang dan disesuaikan akhirnya. Oke, baik. Sekarang kita melihat bentuk positif dan bentuk negatif serta interrogatifnya. Jika bentuk positifnya sama seperti dengan kalimat yang lain, yaitu subjek diikuti dengan verba,
maka kita melihat yang bentuk negatifnya dulu, bahwa bentuk negatif dalam bahasa Prancis terdiri dari subjek, diikuti ne, diikuti verba, dan diikuti pas. Untuk penanda negatif adalah ne pas yang mengapit verba. Saya berikan contoh. Je regarde la télévision, untuk verbanya adalah regard, maka negatifnya adalah je ne regarde pas la télévision. Dengan analogi yang sama pada verba pronomina, maka kalimat menggunakan verba pronomina il se regarde, kalimat negatifnya ne pas mengapit se regarde sebagai verba. Kalimatnya menjadi il ne se regarde pas. Oke. Sekarang kita lihat kalimat interrogatif. Ada 3 cara untuk membuat kalimat interrogatif. Yang pertama adalah dengan menaikkan intonasi di belakang. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kata bantu tanya, dan yang ketiga dengan inversi. Saya langsung dengan contoh menggunakan verba pronomina di sini. Untuk verba se promener, jalan-jalan, saya menggunakan tu. Maka kalimat positifnya adalah tu te promènes le soir. Kalimat interrogatif dengan menaikkan intonasi di belakang, tinggal menaikkan intonasi di belakang pada le soir dan diberikan tanda tanya. Tu te promènes le soir? Untuk menambahkan dengan kata bantu tanya est-ce que, maka tinggal menempatkan est-ce que di depan kalimat menjadi est-ce que tu te promènes le soir? Bentuk yang ketiga adalah dengan menggunakan bentuk inversi atau bentuk susun balik. Bentuk inversi terbentuk dengan memindahkan verba baru setelah itu subjeknya. Untuk kalimat dengan menggunakan verba pronomina, maka kalimat tu te promènes le soir, verbanya berada dalam te promènes. Karena berada di dalam te promènes, apabila kita rubah dalam inversi, maka kalimatnya menjadi te promènes diikuti dengan subjeknya tu dan diikuti dengan keterangan waktunya. Maka kalimat lengkapnya menjadi te promènes tu le soir. Ya. Te promènes tu le soir, itu susunan inversi. Nah, itulah bagaimana membentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Baik, sekarang kita akan menggabungkan dengan bentuk-bentuk yang lain, ekspresi yang berhubungan dengan l'heure atau jam. Yang pertama nanti kita akan menggunakan dengan à quelle heure, pada jam berapa. Kedua, quand, kapan. Ketiga, pendant combien d'heures, selama berapa jam. Dan yang terakhir, de quelle heure à quelle heure, dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Saya berikan contoh di sini untuk à quelle heure. À quelle heure vous vous levez? Pada jam berapa kamu bangun? Pada jam berapa kalian bangun? Quand il arrive, kapan dia datang? Pendant combien d'heures vous étudiez? Selama berapa jam kalian belajar? De quelle heure à quelle heure nous sommes au campus? Dari jam berapa sampai dengan jam berapa kita berada di kampus? Kita lihat satu persatu di sini untuk à quelle heure. Kata bantu tanya à quelle heure pada jam berapa bisa kita letakkan di awal ataupun di belakang kalimat. Contohnya, à quelle heure tu te lèves? Tu te lèves à quelle heure? Jawabannya sama. Jawaban kita adalah nanti pada jam titik-titik. Apabila ingin kita bentuk dengan menggunakan jawaban yang lengkap, tu kita jawab dengan je, maka kalimatnya menjadi je me lève à 5 heures du matin misalnya. Yang menjadi poin kita di sini adalah menggunakan preposisi a untuk penunjuk waktu jam, maka pada jawabannya kita juga menggunakan preposisi a. Je me lève à 5 heures du matin. Kedua, quand, kapan. Kata tanya quand sebetulnya bisa kita jawab dengan lebih bervariasi. Bagaimana à quelle heure, maka quand juga bisa kita letakkan di awal ataupun di akhir kalimat. Quand tu rentres quand. Jawaban yang bervariasi yang saya maksud di sini adalah karena kapan, maka sebetulnya bisa kita jawab dengan menggunakan waktu yang lebih umum. Misalnya bisa kita jawab dengan tahun, bulan, dan lain sebagainya. Contoh saya misalnya, quand tu rentres,
Je rentre le soir. Saya jawab dengan le soir, di malam hari. Tu rentres quand? Kamu kapan pulang? Je rentre bientôt. Saya pulang segera. Kalau kita hubungkan dengan waktu atau jam, maka preposisi waktu yang kita gunakan adalah a. Je rentre à 16h. Saya pulang jam 4 sore. Oke, yang ketiga, kita menggunakan pendant combien d'heures. Pendant combien d'heures? Selama berapa jam? Contoh kalimat tanya. Pendant combien d'heures vous dormez? Kita pindah juga susunannya, bisa di belakang kalimat menjadi vous dormez pendant combien d'heures? Oke. Nah, karena di sini yang ditanya adalah durasi, maka kita menjawab dengan menggunakan langsung angkanya. Misalnya 7 heures, 7. Kayak gitu. Ya, selama berapa jam? 7 jam. Atau apabila kita jawab dengan lengkap, maka je dors pendant 7 heures, atau pendant 7 heures, atau à peu près, kira-kira 7 heures. Dan yang terakhir, ekspresi yang bisa kita gunakan berhubungan dengan jam adalah de quelle heure à quelle heure. Dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Sama seperti juga ekspresi yang lain, de quelle heure à quelle heure bisa kita letakkan di depan ataupun di akhir kalimat. De quelle heure à quelle heure vous dormez? Vous dormez de quelle heure à quelle heure? Oke. Nah, karena di sini ada de dan a, maka preposisi itu pula yang kita gunakan pada saat kita menjawab. Dengan jawaban yang lengkap menjadi je dors de 10 heures du soir à 5 heures du matin, atau de 10 heures du soir à 5 heures du matin. Nah, itulah beberapa ekspresi atau penggabungan dari bahasan kita mengenai rythme de vie, bahasan mengenai la vie quotidienne atau l'activité quotidienne, dan juga mengenai jam. Nah, latihan-latihan yang perlu kita lakukan di sini, satu, selain berhubungan dengan bagaimana mengucapkan ekspresi-ekspresi tadi, juga termasuk bagaimana mengucapkan jam. Silakan kita lihat di modul kita, silakan latihkan yang ada di situ. Kemudian semoga bahasan kita, video saya berguna. Voilà. Selamat belajar. Bonne continuation. Merci.